Suara kebenaran dan keadilan tak akan pernah padam. Hari ini, kita akan membahas sebuah kasus yang mengguncang hati banyak orang. Kasus yang penuh dengan misteri, manipulasi, dan perjuangan untuk keadilan yang sesungguhnya. Ini bukan hanya tentang hukum, tapi tentang kemanusiaan. Bagaimana mungkin keadilan bisa dipermainkan demi kepentingan segelintir pihak? Saatnya kita membedah fakta-fakta yang mulai terungkap dan memberikan dukungan penuh bagi mereka yang terjebak di dalam ketidakadilan. Ingat, keadilan bukan hanya sebuah konsep di atas kertas, tapi adalah hak dasar setiap manusia. Mari kita bersama-sama mencari kebenaran, karena kemanusiaan yang adil dan beradab harus ditegakkan di negeri ini. Apakah ini kecelakaan atau pembunuhan? Apakah para terpidana benar-benar bersalah? Atau hanya korban dari sebuah skenario yang dibuat-buat? Semua itu akan kita bahas di video kali ini. Simak baik-baik, karena kebenaran ada di tangan kita semua. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, mari kita sepakati bersama bahwa dalam kehidupan sosial, keseimbangan dalam logika berpikir dan dalam bernarasi itu wajib dimiliki setiap orang yang sudah dewasa, agar kita tidak menimbulkan kemungkinan perselisihan dan permusuhan. Dan secara kebetulan di sini saya menemukan suatu keanehan dalam logika berpikir dari kecurigaan yang dialami oleh Marlina dan Rudiana ketika mereka melihat kondisi sepeda motornya Eki yang masih utuh dan tidak mengalami kerusakan yang parah. Sebenarnya hal ini sudah pernah diterangkan oleh salah satu ahli di persidangan, bahwa kondisi tersebut sangat wajar terjadi pada kasus kecelakaan tunggal. Namun di sini yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Marlina dan Rudiana hanya mencurigai terhadap kondisi kerusakan sepeda motornya saja. Mengapa mereka tidak mencurigai dengan posisi stang motornya? Karena di sini menjadi pertanyaan, apakah posisi stang motor standar memang seperti itu? Dan bukankah stang motor yang seperti itu sering kita lihat di sepeda motor balap? Marlina dan Rudiana semestinya juga bisa menaruh kecurigaan yang sama terhadap posisi stang yang digunakan oleh Eki adalah setting kemudi yang digunakan oleh setiap pembalap motor yang bertujuan untuk mempermudah mereka dalam melakukan manuver. Hal ini semestinya juga harus dicurigai, bahwa tujuan Eki mengatur posisi stang kemudi tersebut agar lebih mempermudahnya dalam melakukan manuver saat berkendara. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika kemudian muncul beberapa orang saksi mata yang menyaksikan peristiwa kecelakaan Eki dan Vina sesaat setelah melakukan manuver zigzag di malam itu. Juga motor di sana. Ya, kan? Weng gitu. Nah, berarti dari perumahan tadi yang ditujukan The Garden itu nggak kelihatan, belum kelihatan saya. Mulai dari situ dia melok-elok. Enggak, kelihatannya yang dari sini nih. Di pas sini. Ya kan dari sana nggak kelihatan. Ya, dari sana. Pas muncul naik. Ya, pas muncul itu kan yang kelihatan itu kan lampu, bukan motor. Yang kelihatan itu lampunya, karena ini nggak terang gini, ini gelap. Gelap waktu 2016. Oke. Terus katanya Banpol desa, katanya ada celana melorot, pertemukan sama saya orangnya. Nah, Pak Suroto, Pak Suroto Banpol mengatakan lihat saksi, lihat Vina celananya melorot. Itu fitnah itu fitnah orang yang sudah meninggal, Mas. Orang udah sengsara malah difitnah. Itu murni kecelakaan. Coba kalau di CCTV di situ tuh ada CCTV loh, Pak. Buka aja. Ada nggak saya di situ pas lihat di situ? Kalau memang ada kelihatan. Siapa yang menolong di situ? Yang lihat ada kelihatan. Kalau orang pada jujur. Terus orang yang bawa motor itu. Dan ini juga diperkuat oleh kesaksian teman-teman Eki yang sering melihat Eki melakukan manuver-manuver zigzag saat berkendara. Kondisi parah luka ya di bagian sekitar sini ya. Nah, relate dengan apa yang Mas Reza bilang tadi, parah luka. Kalau
ini katakanlah banyak orang yang punya asumsi ini kecelakaan murni. Iya. Banyak juga yang bukan, bilangnya bukan, ini pembunuhan yang masih rame diperdebatkan, dicari kebenarannya. Mungkinkah dengan luka-luka yang semacam itu naik motornya baik-baik aja, maksudnya dalam kecepatan yang safe, yang aman gitu? Aki gimana sih kalau kayak naik motornya, kayak main motornya? Ya paling zigzag gitu sih, kalau itu pun kalau sama teman-temannya. Kalau misalnya sendirian dan sama Vina, saya juga kayak kurang masuk akal juga, ngapain juga dia kayak gitu. Itu kan jadi kayak pamer gaya nyetirnya dia kayak zigzag gitu loh, kanan kiri kanan kiri. Coba apa ngegitik ya namanya? Iya, ngegitik kalau orang Cirebon gitu bahasanya. Dan itu pun di depan teman-temannya biasanya. Kalau dia sama Vina doang, ya buat apa juga kan dia ngelakuin itu gitu. Maksudnya kalau dia membonceng Vina, nggak pernah dia ngegitik itu pernah, ya? Kalau dibilang pernah berani juga dia kayak gitu di depan Vina gitu. Cuman sama waktu boncengin Vina maksudnya? Iya, pernah juga sama Vina kayak gitu. Bang Frans, waktu malam terakhir. Kalau motornya si Eki gimana, Bah? Saya bukalah si motor tuh. Kan? Motornya pun nggak pecah, nggak apa. Waktu Mbak dan keluarga ke Polsek Tal. Oh, jadi kalau akibat kecelakaan karena benturannya sekaligus, apalagi masih terlindung dengan helm, ya mungkin karena benturan di dalam dengan helm, sehingga tidak ada luka luar, tapi dalam keadaan retak bisa jadi itu ya? Ini juga miskonsepsi tentang helm sebetulnya, karena helm itu hanya melindungi sekitar 40% dari kemungkinan head injury. Dan helm yang beratnya lebih dari 1,5 kilogram, justru itu akan bisa memungkinkan injury atau patah tulang yang lebih besar. Kemudian kalau dari data menunjukkan bahwa 70% korban dengan tulang dasar tengkorak yang patah itu pada pengendara motor justru yang mengenakan helm full face. Mungkin bisa ditunjukkan gambar helm, Pak, coba di sebentar. Majelis. Berarti kalau melihat foto ini kerusakannya itu dari traumanya dari depan, dan memang fraktur atau patah tulang dasar tengkorak itu paling sering kalau dari depan itu jika arahnya sekira-kira pipi, maka itu menyebabkan patah tulang dasar tengkorak. Gini, Ali. Saksi kami menceritakan bahwa pada saat pertama kali ditemukan jenazah dalam keadaan telungkup. Ya. Ya. Jadi itu dari penjelasan saksi-saksi yang sudah kami dengarkan di muka persidangan. Jadi menurut mereka bahwa si korban laki-laki ini jatuh itu tertelungkup itu bagian wajahnya yang terjatuh, dan ada seorang saksi mata yang melihat bahwa korban ini membentur tiang PJU. Iya. Nah, itu keterangan saksi yang pernah diungkap di muka persidangan ini, Ali. Ya, pertanyaannya? Kalau tadi kan ahli bilang mungkin traumanya trauma depan. Ya. Nah, trauma depan ini terjadi pada saat dia membentur ke aspal ini. Nah, apakah dengan membentur ke aspal ini kerusakannya seperti ini? Tergantung dia, misalnya kalau dia terlempar dengan jarak yang kecepatan cukup tinggi, misalnya dari motornya kemudian terhalang sesuatu, kemudian tubuhnya terlempar, maka ketika benturan terhadap aspal ini cukup keras, maka memungkinkan seperti ini. Kemungkinkan ya? Mungkin. Oke, ya. Terima kasih Ali. Bambunya mana bambu? Ya, bambu runcing. Nah, mana bambu runcing? Biar kita samakan persepsi ibu dengan barang bukti kan nggak sama. Nah ini. Persepsi ibu kan kosong tadi. Ternyata ada isinya. Nah ini barang bukti. Nah ini bambu ini panjangnya sekitar 70 cm berdasarkan berita acara penyitaan. Iya. Ya. Ya, diameternya enggak? Diameternya 10 cm ya? 5 cm ya? Saya memperkirakan tidak cukup kuat untuk menyebabkan patah tulang tengkorak
apalagi yang saya maksud tadi dasar tulang tengkorak. Jadi seandainya dia dipukulkan, lebih mungkin menyebabkan memar atau bahkan robek di kulit kepala. Kalaupun ada fraktur atau ada patah tulang, biasanya kalau daya atau powernya itu tidak terlalu besar, maka patahnya di permukaannya, di permukaan tempat dia dipukulkan. Satu saksi mata yang sudah diperiksa di muka persidangan bahwa bagian kepalanya itu membentur tiang PJU, ya, beton. Besi, baja ya. Nah, apakah itu memungkinkan yang menyebabkan tadi patah batang tengkorak ya? Dasar tengkorak, tulang dasar tengkorak. Kalau besi mungkin. Kalau besi mungkin, ya. Tapi kalau bambu nggak mungkin ya? Kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Terima kasih, Ali. Di sini sebenarnya kita dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan, karena seandainya jika sejak awal Marlina maupun keluarga korban mengetahui informasi ini, mungkin mereka tidak memiliki kecurigaan yang tidak-tidak. Dan atas dasar kecurigaan awal itulah yang membawa kita ke tahap kedua, yaitu peristiwa kesurupannya Linda, seorang yang mengaku teman Vina tiba-tiba mengalami kesurupan. Spesialis kesurupan korban-korban pembunuhan gitu? Mungkin. Apalagi ya pernah? Lagi dari belakang, motornya jatuh, terus Dede pingsan, bangun-bangun mata Dede ditutup, terus Dede lagi di sama. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede pakai balok gede. Sebentar. Pada hari yang sama temennya kerasukan. Iya, tapi malamnya itu jam 1 Siapa namanya? malam. Linda ya? Linda. Ya, Jadi tapi- pada hari itu Linda kerasukan. itu Nah, hari jam 1 itunya malam. dipastikan dulu tuh kapan sejak kematian itu. Begini, oke. Jadi almarhumah Berpulang di 27 Agustus 27. Dimakamkan kan 2016, ya. Dimakamkan 28. Itu kerasukannya tanggal berapa? 28, 3 hari, 30 atau 31 lah. Oh, beberapa hari kemudian. Ya, setelah dimakamkan itu kan 3 harinya Iya. tuh. Marlina beserta keluarga yang saat itu sedang berada dalam situasi emosional dengan sedikit menyimpan kecurigaan awal yang kemudian justru langsung mempercayai kesaksian supranatural. Spesialis kesurupan korban-korban pembunuhan gitu? Mungkin. Marlina beserta beberapa keluarga segera pergi ke rumah Linda lalu merekam kejadian tersebut dengan maksud disampaikan kepada ayah Eki, Rudiana. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih menceritakan. Dalam kondisi emosional dan mental kejiwaannya sedang tidak stabil, seringkali orang lebih mudah mempercayai sesuatu yang seolah-olah memberikan jawaban, meski tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan hal inilah yang juga semestinya perlu kita ketahui bersama. Tentang kerasukan sendiri dalam Islam itu memang dikenal dan itu memang ada. Tetapi kalau yang dimaksud adalah kesurupan arwah orang yang sudah meninggal, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya katakan, kecuali itu hanyalah jin, entah itu korin atau memang setan-setan yang ada di tempat kejadian yang merasuk, ya. Dan Al-Quran telah menjelaskan bahwa setiap ruh orang yang sudah meninggal itu berada di suatu alam, namanya alam barzakh, alam pendinding. Itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun di ayat 99 sampai ayat 100. Dan arwah orang yang sudah meninggal akan selalu berada di barzakh, tidak akan bergentayangan kemana-mana sampai hari kiamat atau hari dibangkitkan lagi. Lalu dari sinilah narasi kecelakaan berubah drastis menjadi dugaan pembunuhan dan dipertegas oleh Rudiana dengan dimulainya proses penyelidikan. Dan perlu digarisbawahi, penyelidikan ini dilakukan oleh seorang polisi yang kondisi emosionalnya tidak stabil. Empat motor katanya tadi. Jangan itu jam. Jangan itu jam. Jangan itu jam. Kita tadi kan udah bilang ya kan awalnya kan kayak gitu. Duduk sini Eko ini. Ini Eko. Pertama nendang.
Kamu mau pegang apa? Adik. Undang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Saya juga demi Allah Pak, saya nggak tahu. Nembak. Iya. Saya yakin jika Rudiana dalam kondisi normal, seorang polisi tidak akan mudah begitu saja mempercayai kesaksian kesurupan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Inilah mengapa sangat dikhawatirkan jika seorang polisi terjun langsung ke dalam kasus yang sedang dialami oleh keluarganya sendiri. Untuk lebih jelasnya, hal ini sudah kami rangkum ke dalam konten pembahasan yang berjudul Polri Wajib Mengambil Pelajaran dari Kasus Vina. Dan videonya dapat kalian tonton melalui link di pojok kanan atas berikut ini. Saya ingin sampaikan Bung Aiman bahwasanya kami bukanlah orang musyrik, bukan percaya kepada pocong, tapi percaya kepada Allah. Kita bersumpah demi Allah dan bersumpah demi agama, bukan demi pocong. Saya hanya bisa menyampaikan astagfirullahaladzim karena itu hal-hal yang saya yakini sebagai seorang muslim ya, terserah yang lain, bahwa itu musyrik dan syirik ya. Telah melaporkan ke Propam dan sudah dilakukan pemeriksaan atensi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Anda percaya kepada penegak hukum atau kepada yang goib? Kita bicara hukum hari ini. Bukankah tanpa mereka sadari ini semakin menjelaskan ternyata selama ini mereka sedang membela orang yang syirik. Cukup membingungkan bukan? Bahkan pengacara tersebut lupa bahwa pondasi awal yang kemudian merubah kasus kecelakaan menjadi pembunuhan adalah berdasarkan hal goib, yaitu keterangan kesurupan dari Linda. Wow. Gak bahaya tak? Harapan kedua saya biar teman saya ini cepat tenang. Mengapa pernyataan Rasman ini mengundang kekesalan? Tidak ada teror kepada Vidi. Kenapa sekarang dia bersuara? Kok tidak dari dulu? Anda kemana saja? Makan bocah. Sabun ada anak kalau sak. Nek kamera sopan. Banyak dari kita yang merasa tidak masuk akal. Apakah saksi-saksi yang pada saat itu masih berusia 17 tahun, masih awam tentang hukum, harus disalahkan hanya karena mereka tidak bersuara keras di tengah proses yang tampaknya cenderung tertutup dan dipenuhi dengan tekanan? Mengingat saat itu persidangan pada tahun 2016, bukti-bukti seperti ekstraksi SMS dari handphone Vina sama sekali tidak dibahas. Walaupun hasil ekstraksi percakapan justru terlampir di dalam berkas persidangan. Ya. Kenapa? Kalau saja kemunculan Widi dan Mega berdasarkan ini, dan ini dulu di tahun 2016 dijadikan bukti dalam persidangan, saya ulangi dan saya tegaskan, tidak akan ada terpidana seumur hidup. Karena kecelakaan? Karena kecelakaan. Kami itu. Bukan ini, pembunuhan? Betul, ini sangat jelas. Salam hormat saya kepada Bapak Muhtar Effendi yang cukup sigap dalam membela kliennya. Dengan narasi yang tegas dan lugas namun tetap enjoy, tidak perlu mengeluarkan urat leher dan mata melotot. Beliau sudah bisa mematahkan pernyataan Rasman tersebut. Saya sangat setuju jika Widi dan Mega memang tidak bisa dipersalahkan. Karena ketidaktahuan mereka pada saat itu, bahkan mungkin tidak terpikirkan oleh mereka bahwa komunikasi terakhir dengan Vina bisa menjadi alat bukti yang sangat krusial. Namun sekarang, dengan berkembangnya informasi yang kemudian mengungkap bahwa terdapat bukti ekstraksi SMS Vina dengan mereka, lalu didukung dengan usia dan pengetahuan yang sudah matang, maka wajar jika saat ini mereka akhirnya mau membuka suara dan memberikan kesaksian baru. Walaupun hal ini justru dicurigai dan diancam oleh Rasman bahwa merekalah yang bersalah. Harus diproses hukum. Kenapa? Justru yang Pol.
ada apa, bilang kayak gitu. Nah makanya udahlah Meg, biarin aja, orang saya nggak mau main kok terus menerus, akunya risih, udah biarin. Tapi kan dalam pikiran saya asumsinya nggak ada lagi kejadian aneh Pak, emang dia lagi bener seneng banget sama temen-temennya, sama si Ekinya juga. Nah dia miss call tuh 3 kali. 3 kali berturut-turut. Kata si Mega, udah dia kata, udah Meg, nanti dia mau ngajak aku main, akunya nggak mau, maksa-maksa, bilang begitu Pak. Jadi sejak tahun 2016 kita sampai hari ini di tahun 2024 tidak ada yang mencoba menghubungi Mbak Widi dan Mbak Mega. Ada. Ini menurut saya keterangan emas yang patut sampai ke meja ruang penegakan hukum, aparat penegak hukum, ke kepolisian. Kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Sakatatal adalah informasi rekaan belaka. Tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang semestinya diekstrak oleh Polda Jabar, tapi seluruh gawai para tersangka, ditambah lagi dengan gawai kedua korban, juga harus dapat perlakuan yang sama, diekstrak sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa. Kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Sakatatal adalah informasi rekaan belaka. Tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang semestinya diekstrak oleh Polda Jabar, tapi seluruh gawai para tersangka, ditambah lagi dengan gawai kedua korban, juga harus dapat perlakuan yang sama. Tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang semestinya diekstrak oleh Polda Jabar. Tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang semestinya diekstrak oleh Polda Jabar. Tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang semestinya diekstrak, tapi seluruh gawai para tersangka, ditambah lagi dengan gawai kedua korban, juga harus dapat perlakuan yang sama, diekstrak sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa. Selanjutnya saya akan membedah pernyataan dari 2 orang pengacara Ibtu Rudiana, yaitu Pitra Romadoni dan Elsa Syarif. Pitra dan Elsa tampaknya semakin menambah kontroversi dalam proses peninjauan kembali atau PK ke-8 terpidana. Dari pernyataan yang mereka sampaikan di media sosial maupun di media mainstream, seolah-olah mereka berusaha membentuk opini publik yang berlawanan dan bertentangan dengan bukti-bukti baru yang telah muncul dalam persidangan PK hari ini. Mereka justru melaporkan saksi-saksi baru dengan alasan menyebarkan berita bohong. Dia tidak mencabut keterangannya yang palsu itu dalam 3 hari. Hari Jumat kita akan proses hukum keterangan palsu itu. Atas dasar apa? Ya keterangan palsu. Oke, tapi keterangan itu disampaikan dalam kapasitas sebagai saksi di persidangan dan di bawah sumpah loh. Iya, emangnya kalau di bawah sumpah kalau palsu didiemin? Itu di bawah sumpah bukan berarti keterangannya benar. Jadi kita sudah nanti dengan laporan polisi ini kan akan dibuktikan bahwa keterangannya palsu. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka bereaksi sekeras itu? Jika kita melihat pola ini secara mendalam, ada indikasi bahwa tindakan Pitra dan Elsa mungkin bukan sekedar pembelaan terhadap kliennya, tetapi juga mencerminkan cara-cara mafia hukum bekerja. Melaporkan mereka ini dengan pasal penyebaran berita bohong. 20 bah, lewatnya berapa kurang lebih? Sejak awal mereka menekankan berulang-ulang kali, menegaskan bahwa keputusan hakim pada tahun 2016 harus dihormati dan dianggap inkrah dan inkrah. Putusan ini benar nggak, Mas? Tidak benar. Oke, baik. Tidak benar. Itu PK. Kamu sebut aja dia tidak mengakui pengadilan di putusan pengadilan, luar biasa. Kita PK. Nah, tapi bagaimana mungkin dilakukan penyelidikan ulang? Ini sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan inkrah. Karena ini sudah melalui proses penyidikan, penelitian, pemeriksaan dan putusan, baik di tingkat pengadilan negeri
banding maupun kasasi di Mahkamah Agung. Apapun yang terjadi, sekarang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perkara ini sudah diperiksa dan diadili dan telah dilakukan penyidikan, penyelidikan dan penelitian oleh jaksa penuntut umum dan udah diputus. Artinya perkara tersebut sudah ingkrah. Kekuatan hukum tetap. Dan ingkrah, udah diputus. Ingkrah. Overacting. Meskipun bukti-bukti baru sedang diuji dalam sidang PK, cara mereka berpegang teguh pada keputusan lama tanpa mempertimbangkan fakta-fakta baru mengisyaratkan bahwa mereka ingin mempertahankan status quo demi kepentingan tertentu. Kami tidak punya kepentingan pribadi ataupun misi pribadi di dalamnya. Dan ini menimbulkan spekulasi apakah ada agenda lain di balik pertahanan mereka yang begitu ngotot, ngeyel, dan keras kepala. Kamu nggak punya hati nurani. Orang yang sudah meninggal dunia. Hati nurani orang yang 7 orang dipidana seumur hidup itu nggak. Kamu diam dulu. Kamu diam juga. Waktu saya diberikan Aiman, kamu bukan Anda. Udah. Diam dia dulu. Nurani. Ya, oke. Silakan Pak Mitra. Kamu dibayar. Kamu dibayar. Sudah. Kita nggak dibayar. Kamu dibayar. Kalau kita gratis, kita prodeo. Oke, Bung Farhan, silakan. Inilah taktik mafia hukum. Menyebar keraguan dan manipulasi opini publik. Kenapa kalian tidak marah? Sekarang Eki dan Vina itu sudah meninggal. Difitnah seperti itu kalian diam. Mengapa wartawan diam? Dalam banyak kasus mafia hukum, taktik yang sering digunakan adalah dengan menciptakan kontroversi, menyebar keraguan, dan membentuk opini publik yang mendukung narasi mereka. Pitra, Asman, dan Elsa sepertinya menggunakan pendekatan yang sama, dengan menolak mentah-mentah semua kesaksian baru, lalu melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan menyebarkan berita bohong serta penyemaran nama baik. Sudah menyerang harkat dan martabat warga sipil di sini, khususnya HM seperti itu. Dan yang menjadi sangat aneh, ketika mereka meminta semua pihak untuk menghormati keputusan hakim pada tahun 2016, justru mereka sendiri tidak menghormati jalannya persidangan PK saat ini, dengan melaporkan semua saksi baru. Padahal, bukti-bukti baru ini sedang diuji di pengadilan. Saya menghormati mereka melakukan upaya hukum PK. Ada banyak ya, ini satu paket ya somasinya? Tidak satu-satu, nanti LP-nya juga satu-satu. Oh, semua terkait keterangan palsu atau apa? Keterangan palsu. Mereka menyuruh orang lain untuk menghormati keputusan hakim, namun mereka tidak menghormati jalannya persidangan. Kemudian, alasan yang mereka gunakan untuk menolak novum dengan menyebutnya sebagai bukti lama juga terlihat tidak masuk akal. Menghadirkan Ibtu Rudiana, kecuali novum kuliah itu sangat kuat dan luar biasa gitu loh. Jadi kami pastikan di situ Rudiana tidak akan kita hadirkan dari penasihat hukum. Dengan alasan tidak ada bukti baru itu tadi? Tidak ada bukti baru yang kita lihat di situ. Ini adalah taktik umum yang digunakan oleh mafia hukum untuk membuat perdebatan berlarut-larut dan menghindari keadilan yang sebenarnya. Oke, udah langsung fokus saja. Tunggu dulu. Nah, maksudnya fokusnya jangan potong dulu. Jangan ngarang-ngarang, langsung aja. Pengabaian bukti digital dan jejak forensik seperti yang kita ketahui dalam sidang PK ini, bukti dari SMS terakhir Vina yang dikirim hanya beberapa menit sebelum kecelakaan, sudah menjadi bagian dari berkas persidangan. Jejak digital seperti ini seharusnya menjadi bukti yang kuat. Namun, lagi-lagi Pitra dan Elsa malah memilih untuk mengabaikan bukti ini dan tetap bersikukuh mempertahankan kesaksian Aek. Putusan ini benar nggak, Mas? Tidak benar. Oke, baik. Tidak benar. Itu PK. Kamu sebut aja. Dia tidak mengakui pengadilan di putusan pengadilan, luar biasa. Kita PK. Nah, tapi bagaimana mungkin dilakukan penyelidikan ulang? Ini sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah. Karena ini sudah melalui proses penyidikan, penelitian, pemeriksaan, dan putusan. Baik di tingkat pengadilan negeri, banding maupun kasasi di Mahkamah Agung. Apapun yang terjadi, sekarang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perkara ini sudah diperiksa dan diadili dan telah dilakukan penyidikan, penyelidikan, dan penelitian oleh jaksa penuntut umum dan udah diputus. Artinya perkara tersebut sudah ingkrah. Kekuatan hukum tetap.
tetap. Dan ingkrah, udah diputus. Ingkrah. Overacting. Saya perjuangkan sampai manapun, siapapun lawannya saya lawan, tenang. Oke, tenang. Ini sudah maaf ya. Minta maaf tapi gara-gara pisah saya minta maaf. Tenang, bebas kok. Udah bebas, ada saya kok. Jangan tenang. Silakan, ada yang mau disampaikan? Saya minta maaf kepada keluarga terpidana dan terpidana ya. Saya minta maaf atas kesaksian saya, mereka dihukum. Demi Allah, bukan niat saya dari hati untuk mau masukkan dia ke penjara. Saya juga punya perasaan. Kalau saya jadi mereka gimana perasaan saya? Terus keluarga mereka juga merasa sakit pasti. Sesaat ini betapa pedihnya sakitnya hatiku, tak pernah kulakukan itu. Oh Tuhan, tolonglah hambamu. Datanglah sebuah keajaiban untuk keadilan ini. Aku selalu berdoa di sepanjang malam sujudku. 8 tahun ku terpenjara sepi, menjalani hukuman sesat ini. Betapa pedih sakitnya hatiku ini, tak pernah ku lakukan itu.